Raya Idul Fitri, hari kebebasan, hari kesenangan. Orang cara negara ini. Jadi, ini gambar guys. Kemerdekaan. Jangan ditunggu kami. Kita sama-sama. Manusia pencapaian Allah. Tanpa Allah bisa wujud manusia. Hari kebebasan dan kemenangan. Hari kesenangan. Hari kesenangan. Hari Raya Idul Fitri, hari kebebasan. Hari kesenangan. Orang cara negara ini. Jadi, ini gambar guys. Kemerdekaan. Jangan ditunggu kami. Kita sama-sama. Manusia pencapaian Allah. Tanpa Allah bisa. Wow, miris nih kalau ngeliat video tadi ya. Dan juga bagaimana dampak dari pandemi corona ini banyak aktivitas yang terganggu. Ya kita jumpa lagi di Om Haka. Mantap obrolannya, yang pasti bahwa manfaat akan didapat. Bukan obrolan biasa. Om, kita ketemu lagi di Om. Yap, jumpa lagi. Ini kesehatan mental ini penting sekali Om. Terutama di pandemi corona. Kalau tadi video tadi dan kaitan dengan kesehatan mental, pandangan Om gimana Om? Ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, sebenarnya harus kita akui banyak sekali orang depresi ya. Depresi itu adalah suatu keadaan stres yang berdampak pada fisik dan psikis. Ya. Fisik badan, psikis di pikiran. Nah, saya membaca banyak materi, walaupun saya ini bukan seorang psikolog atau psikiater, ya, tapi saya membaca bahwa ada gejala-gejala atau tanda-tanda kesehatan mental yang menurun pada saat sekarang ini, kondisi yang parah. Ya. Nah, Fred, saya coba jelaskan ada 3 hal ya. Nah, gejala-gejala atau tanda-tanda kesehatan mental yang menurun ini, yang pertama fisik. Misalnya apa? Cemas, lemah, jantungan, pusing, sakit kepala, muntah-muntah. Nah, nggak tahu, Freddy ada begitu nggak? Gangguan tidur, nafsu makan hilang, atau bahkan tidak bisa mengendalikan nafsu makan. Jadi makannya banyak, ada yang nggak bisa makan. Jadi kondisi badannya bisa kurus, bisa tambah gendut gitu ya. Dan sering merasa lelah. Ini gejala yang pertama fisik. Gejala yang kedua mengenai psikologis atau emosionalnya. Ya, dia merasa begini, was-was, cemas yang sangat mengganggu. Nggak tahu sebabnya apa gitu ya. Terus bisa juga panik dengan info atau baca sesuatu yang berkenaan dengan corona. Ya, kadang-kadang bisa disertai dengan rasa sesak gitu. Setiap kali dengar ada masalah corona ya gitu ya. Terus pikirannya selalu pesimis gitu ya, negatif, buruk aja dengan kondisi seperti ini. Seolah-olah nggak akan ada keadaan yang baik. Ya, kemudian dia juga seperti kehilangan minat atau semangatnya dengan kegiatan-kegiatan yang sering dia lakukan. Itu gejala yang kedua, psikologis dan emosional. Yang terakhir, ini gejala mengenai perilakunya. Ya, dia seperti kesulitan untuk mengerjakan hal-hal rutin yang biasanya dia kerjakan. Ya, sulit konsentrasi, nggak fokus gitu. Terus dia kadang-kadang paranoid, menghindari orang yang mau datang ke rumah, seolah-olah orang yang datang ini bisa membawa corona nih, gitu ya. Terus obsesif, terus obsesi gitu ya. Misalnya apa? Dia jadi sering mengukur suhu badannya, berubah nggak, naik nggak gitu ya. Jadi paranoid gitu ya. Terus kadang-kadang bisa menangis, stres gitu, ya, mudah marah, agresif, sehingga kadang-kadang bisa ribut dengan keluarga di rumah gitu. Dan juga bisa menyalahgunakan obat-obatan yang dijual bebas, misalnya obat tenang, ya, padahal dia nggak perlu gitu ya. Nah, ini ada 3 gejala ini, fisik, psikologis dan emosional, dan perilaku. Nah, mudah-mudahan Freddy tidak ada gejala itu. Kompleks sekali Om ya. Saya mungkin nggak gejala ini, tapi ada sedikit parno nih Om. Misalnya apa? Flu sedikit, jangan-jangan corona nih. Ada orang bersin, jangan-jangan corona nih. Jadi selalu berpikir jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini nih Om. Jadi baiknya gimana ya Om ya? Baiknya gimana Om? Saya
coba mencari bahan ya, bagaimana cara mengatasi tanda-tanda kesehatan mental yang menurun ini di masa sekarang ini. Nah, ada 5 langkah yang bisa kita tempuh. Nah, terserah bagaimana kita mempraktekannya. Pertama, cobalah beristirahat yang cukup. Ya, pertama. Kedua, pelihara kesehatan tubuh. Ya, olahraga, gerak-gerak, ya, sesuatu yang positif. Yang ketiga, ambil waktu untuk bersantai, dengerin musik, nonton TV, nonton film, kan banyak film tuh di TV. Ya, Iya. Terus kemudian yang keempat, mari berkomunikasi dengan orang lain. Seperti kita ini berkomunikasi kan? Ya, kita berkomunikasi, saling berinteraksi, jangan malah mengunci diri dalam rumah dan menutupi diri, jangan ya. Yang kelima, kita coba memahami COVID-19 ini dengan arif. Nah, sehingga kita bisa hidup, kata Presiden, berdamai. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi ada poin penting dari Om Haka di obrolan kita pada kali ini. Memang singkat obrolannya tapi manfaat didapat. Om Haka itu adalah bukan obrolan biasa. Terima kasih Om. Kita berjumpa di topik berikutnya. Di Om Haka, bukan obrolan biasa.